Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'amihi haqqa hamdi wa nashkuruhu subhanahu ala jazili fadlihi haqqa syukri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, hadirin ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu salihin salihat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, Allah pertemukan kita di dalam majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah, dibanggakan oleh Allah, yang para malaikat hadir di tengah-tengah kita menyampaikan hajat kita kepada Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang panjang, bagaimana para malaikat lapor ternyata kepada Allah akan majelis-majelis ilmu seperti ini. Apa yang dilaporkan oleh malaikat adalah permintaan kita kepada Allah dan takutnya kita. Kata Allah, apa yang mereka minta? Yas'alunakal jannah. Mereka meminta surga, ya Allah. Kita tentu dengan hadirnya di dalam masjid, dalam majelis ilmu ini, kita berharap ridhonya Allah dan surganya Allah. Lalu kata Allah, hal ra'auha, apakah kita pernah melihat surga? Qalu la ya Rabb. Ya, tentu tidak pernah mereka melihat surga. Kaifa law ra'auha, kata Allah, bagaimana seandainya mereka hamba-hamba ini pernah melihat surga? Lalu kata malaikat, tentu kalau mereka pernah melihat surga, asyaddu hirsan, mereka pasti akan lebih bersemangat, berharap untuk bisa masuk ke dalam surga. Lalu kata Allah, dari apa mereka meminta perlindungan? Lalu kata para malaikat, mereka meminta perlindungan dari neraka-Mu, ya Allah. Hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka sehingga mereka takut dan minta perlindunganku dari neraka? Kata para malaikat, belum ya Rabb. Mereka belum pernah melihat neraka-Mu. Baik surga maupun neraka, tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihatnya. Ya, kecuali Nabi Muhammad SAW pernah melihat surga dan neraka. Ketika apa? Ketika Mi'raj. Lalu kata para malaikat, mereka belum pernah melihatnya ya Allah, ya Rabb. Lalu kata Allah, bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka? Kalau ada orang pernah mimpi, lalu katanya dia melihat neraka, itu baru mimpi. Tapi itu pun sebagian orang yang mimpi melihat neraka, katanya sudah cukup membuat dia insyaf, membuat dia taubatan nasuha. Ya, saya dengar beberapa orang meriwayatkan itu, menyampaikan itu, melihat dalam mimpinya, yaitu adalah siksa api neraka. Kalau para sahabat, ya, para sahabat pernah mereka mimpi, betul-betul bermimpi melihat surga, bahkan melihat bidadari, ya, melihat bidadari, sehingga kemudian mereka lebih bersemangat di dalam beramal, beribadah, berjihad. Nah, kata para malaikat, mereka belum pernah melihat neraka. Bagaimana seandainya mereka pernah melihatnya? Niscaya mereka akan lebih takut dan berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang bisa menjauhkan mereka dari siksa api neraka. Ya, makanya Nabi bilang, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada api neraka walaupun berkorban hanya dengan sebutir kurma. Lalu apa kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, saksikanlah bahwa sesungguhnya humul julasa la yashku alaihim jalisuhum. Ya, mereka adalah orang-orang yang duduk yang tidak akan pernah merugi.
Bahkan dikatakan oleh malaikat, ya Rabb, ada seorang di antara mereka yang cuma numpang hadir, nggak niat thalabul ilmi, nggak niat hadir dalam majelis ilmu, tapi karena ada satu hajat, akhirnya mereka duduk. Jadi nggak niat nuntut ilmu, tapi mungkin mau ketemu teman atau mau ada keperluan apa. Nah, maka Allah mengatakan orang itu pun mendapatkan kebaikan dan pahala seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang duduk yang lainnya. Jadi ini diantara fadlil majalis ilm, ya, keutamaan daripada majelis ilmu, sehingga kita harus lebih memiliki rasa gairah, lebih memiliki rasa semangat di dalam menuntut ilmu, hadir dalam majelis ilmu ini. Baik hadirin wa Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur kita dalam surah Al-Baqarah. Saya bagikan lembaran tafsir yang pernah saya ceritakan. Ini tafsir Al-Muyassar, hanya 1 jilid saja, dan tafsir ini cukup ringkas, mudah untuk diambil faidahnya, ya, untuk apalagi yang baru dalam permulaan mengkaji tafsir. Tentu bahasa Arab, ya, dan gundul udah ada rambutnya? Sedikit gundul gundul ya. Awas, bingung juga megangnya mana atas mana bawah gitu ya. Tentu tidak terlalu awam juga, karena kita suka baca Al-Quran, paling tidak ada gambaran. Dan sesungguhnya apalagi bahasa Quran sudah banyak yang kita kenal, sudah banyak kita tahu. Apalagi kita orang Indonesia, dalam penelitian disebutkan hampir 3.000 kata dalam Al-Quran sudah jadi bahasa serapan kita. Ya, hampir 3.000 kosakata sudah jadi bahasa Indonesia. Al-Quran itu isinya 78.000 kata. Al-Quran itu isinya 78.000 kata. Ya, 3.000-nya itu sudah jadi bahasa Indonesia. Makanya sudah banyak yang kita kenal. Nanti aja dalam surah Al-Baqarah ini sudah berapa kata yang kita ketahui. Ya, yang kita orang Indonesia sudah kenal. Kata goib, kata iman, kata kitab, kata hudan, kata mutakin, itu bahasa sudah jadi bahasa yang lumrah dalam bahasa Indonesia. Dan supaya menimbulkan gairah juga dalam bahasa Arab, ya, karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab ini adalah bahasa Rasul, ya, bahasa Arab ini adalah bahasa para ulama, para sahabat. Meskipun aneh juga ada yang bilang Allah itu bukan orang Arab, katanya. Allah bukan orang Arab. Ini keliru dan sentimen juga, ya, keliru plus sentimen. Keliru kenapa? Allah bukan orang, gitu. Allah bukan orang. Allah ya Tuhan. Kenapa kemudian disebut orang? Ya, Allah bukan manusia, Allah bukan makhluk. Allah adalah Khalik, Al-Khalik yang telah menciptakan. Ya, kemudian ya betul bukan juga orang Arab, ya, karena Allah, ya, Allah lah yang memiliki semua kata, yang memiliki semua ilmu. Jadi kalau hatinya bersih, tinggal ngomong aja, Allah itu mengerti semua bahasa. Jadi orang mau orang Arab, orang Sunda, orang Jawa, orang mana di Medan, Batak, orang manapun, dia berdoa dengan bahasanya. Bahkan orang yang berbahasa isyarat sekalipun bisa dimengerti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi wallahu a'lam apa maksud dan tujuan dengan mengatakan Allah bukan orang Arab. Yang jelas harus ada kecintaan kita kepada bahasa Arab, karena bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ta'allamul Arab fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena dia bagian daripada agama kalian. Jadi orang kalau kemudian apalagi ini jadi ahli ilmu, ya, yang faham dalam agama, tentu dia harus mengerti bahasa Arab. Karena ini adalah bahasa umdah, bahasa pokok kita memahami kitabullah, memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
kita akan coba baca dan dijelaskan dari bagian daripada tafsir ini, ya, sedikit-sedikit diraba-raba aja, kira-kira begitu. Nanti mungkin ke depan bawa pensil aja supaya bisa dikasih harokat. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam ayat yang pertama. Kemarin kita sudah ada penjelasan dan muqaddimah tentang surah Al-Baqarah, dirasa sudah cukup, ya, menjelaskan tentang keutamaan daripada surah Al-Baqarah. Banyak diantaranya adalah Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, karena al-bait alladhi yuqra'u fi surat Al-Baqarah, rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah membuat syaitan lari, menjauh, takut, kepanasan ketika di dalam sebuah rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian dalam Al-Baqarah juga ada ayat-ayat agung, diantaranya adalah ada ayat kursi dan 2 ayat yang terakhir yang keutamaannya sudah kita tahu. Dan Al-Baqarah ini turun di mana? Di Madinah. Di Madinah, sehingga disebut dengan ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah itu patokannya bukan yang turun di Madinah, tapi adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena ada ayat yang setelah hijrah, ayat Madaniyah turunnya di Mekah, ya, seperti wahyu yang terakhir ketika Nabi melaksanakan haji wada. Itu di mana? Di Madinah atau di Mekah? Di Mekah, di Arafah. Maka kata kunci daripada ayat Madaniyah atau Makkiyah adalah pada periode waktu ba'dal hijrah, setelah hijrah Nabi disebut ayat-ayat Madaniyah. Qoblal hijrah, sebelum hijrah, maka disebutlah ayat-ayat apa? Makkiyah. Dan kita tahu di ayat-ayat Madaniyah ini, ya, meskipun di dalamnya masih berisi tentang penguatan iman, ya, tapi juga sudah mulai kompleksitas kehidupan masyarakat mulai nampak terlihat. Di situ kita akan dapatkan bukan hanya orang-orang musyrik lawannya Nabi SAW, tapi juga sudah ada orang-orang apa? Yahudi, yang bahkan mereka menguasai Yastrib atau Madinah sebelum kedatangan Nabi SAW. Segalanya dikuasai oleh orang Yahudi, meskipun jumlah mereka dari dulu sampai sekarang itu banyak atau sedikit? Sedikit, tapi mereka itu memang lihai, licik, ya. Mereka terus menyalakan api permusuhan di antara kaum Aus dan Khazraj, ya. Mereka mengambil keuntungan di balik pertikaian di antara para suku. Baik, waktu kita terbatas, kita langsung aja masuk. Alif Lam Mim. Baik, ini termasuk di antara huruf al-muqatta'ah. Ya, kita baca nih. Hadhil hurufu wa ghairuha minal hurufi al-muqatta'ati. Hadhil huruf, huruf-huruf ini, yakni huruf alif, huruf lam, dan huruf mim, ya. Wa ghairuha, dan selain daripada huruf-huruf ini, yaitu nanti kita akan dapatkan huruf-huruf yang sejenis seperti ini ada dalam surat-surat yang lain yang jumlahnya ada pada 29 surat yang disebut dengan huruf al-muqatta'ah, minal hurufi al-muqatta'ati fi awailis suwari, ada di awal-awal surat. Ya, maka huruf ini nanti saya coba tuliskan, ya. Jadi hadhil huruf wa ghairuha minal hurufil muqatta'ati fi awailis suwar. Hadhil huruf, huruf-huruf ini, huruf alif, lam, mim, dibacanya ini sesuai dengan hurufnya itu sendiri tanpa pakai harokat. Jangan dibaca dengan seperti kita membaca ayat yang lain yang sudah berharokat kasrah, fathah atau domah. Ini dibaca sebagaimana hurufnya itu sendiri. Alif dibaca alif, lam dibaca lam, mim dibaca
mim. Dan ada dua jenis, ada dua cara membacanya. Ada yang panjangnya 6 harokat, ada yang panjangnya 2 harokat. Kecuali alif tidak dipanjangkan. Yang panjangnya 6 harokat digabungkan dalam kalimat, saya tulis ya, naqasa asalukum. Di sini. Pak balit kiku kabelnya. Naqasa asalukum. Kalau secara bahasa artinya berkurang madumu gitu. Cuman ini hanya untuk menyingkat saja. Ada huruf nun, ada huruf qaf, ada huruf sad, ada huruf ain, kemudian sin, kemudian lam, kemudian kaf, kemudian mim. Nah, ini semua dibaca 6 harokat. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, bukan lam, bukan, tapi lam, kaf, gitu, bukan kaf, oh, bukan, susah bacanya juga ya, kaf, susah ya. Tapi yang mad aslinya yang dipanjangkan. Kemudian ini gimana? Mim. Nah, itu ketika menemukan naqasa asalukum dibacanya 6 harokat. Ya, contohnya misalnya dalam alif lam mim. Alif lam. Nah, ketika dia ketemu dengan mim juga digunakan. Tahan. Lam. Ada juga yang 2 harokat digabungkan dalam kalimat hayyun tohur. Ya, kehidupan yang suci. Yaitu huruf apa aja? Ha, ya, to, ha, ro. Dibacanya bagaimana? 2 harokat. Ha, ya, to, ha, ro. Makanya ada surat yang ke-20. Surat apa namanya? Surat Toha. Dibacanya gimana? Toha. 2 harakat aja. Jangan Toha. Tidak. Kenapa? Karena bukan masuk kategori yang 6 harakat. Ini masuk kategori yang berapa harakat? 2 harakat. Contohnya lagi. Yasin. Yasin gimana cara bacanya? Yasin. Ya-nya berapa harokat? 2. Sinnya 6 harokat. Kalau to, sin, mim, itu masuknya kemana? To-nya kemana? 2. Sin 6. Mim 6. Coba baca. To, sin, mim. Nah, dan seterusnya. Yang paling panjang adalah yang 5 harokat. Apa itu? Kaf, kaf, ha, ya, ain, sad. Gimana bacanya? Kaf, ha, ya, ain, sad. Gitu. Ada tong pabaliut, mana nu genep, mana nu 2. Patokan ini aja, naqasu asalukum untuk 6 harokat, hayyun tahur untuk yang 2 harokat. Baik, kemudian ini disebut dengan fawatihus suwar. Di sini disebut awailis suwar atau fawatihus suwar. Fawatihu as-suwar
Artinya fawatih apa? Pembuka. Dari kata fatihun, fatihani, fawatih. Artinya pembuka. Surat artinya surat-surat. Pembuka surat. Artinya huruf-huruf ini, tadi sebutnya apa ini? Huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu yang dibaca terputus-putus. Qata'ah dipotong, diputus. Muqatta'ah artinya apa? Yang terputus-putus. Muqatta'ah dibacanya diputus-putus. Nah, huruf muqatta'ah ini ya ada di setiap pembuka surat ya, di awal-awal surat. Dan jumlahnya ada berapa? Ada pada 29 surat. Ya. Dan jumlah ini sama persis dengan jumlah huruf apa? Hijaiyah. Jumlah huruf hijaiyah. Dan huruf ini adalah huruf yang kemudian huruf-huruf yang berasal dari huruf orang Arab ketika mereka berbicara. Gitu. Ini bahasanya adalah bahasa Arab. Hurufnya disebut dengan huruf hijaiyah. Artinya ini Quran adalah bahasa Arab, bahasa yang juga diucapkan lafaz-lafaznya oleh orang Arab. Tetapi apa maksudnya? Nanti kita akan lanjutkan ayatnya atau syarahnya atau tafsirnya. Yang jelas kita berhenti dulu pada kalimat hurufil muqatta'ah fi awailis suwar. Ini adalah huruf yang terputus-putus ada di awal surat. Ya. Dan ini menunjukkan satu hadis Nabi bahwa membaca Al-Quran itu diganjarnya ya adalah 10 kali lipat. Diganjar setiap tilawah kita 10 kali lipat. Nabi menyebutkan contoh alif lam mim. Apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dalam kitabullah, maka dia mendapatkan satu pahala, dan setiap satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Lalu Nabi bilang, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif harfun, lam harfun, mimu harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka yang dibaca oleh kita berapa huruf? 3 huruf ketika mengucapkan alif lam. Coba bayangkan berapa banyak pahala yang didapatkan oleh seorang qari Al-Quran, pembaca Al-Quran. Apalagi yang menghafal Al-Quran, apalagi orang tua yang menghafalnya. Karena nggak hafal-hafal kan, diulang-ulang terus gitu. Ya, hafalin an-nazi'at tinggal heula deui wan aja udah dapat 2 pahala 20 gitu. Wan nazi'ati udah diulang-ulang, pas mau udah sampai ayat kedua, pas ulang ayat pertama lupa lagi gitu ya. Tapi banyak pahalanya. Kenapa? Karena diulang. Setiap pengulangan itu nggak akan lepas dari tambahan pahala. Jadi berarti kita ngisi saldo kita diperbanyak terus dengan baca tilawah. Taib. Fiha, kita lanjutkan ya. Saya ulangi dulu. Hadhil hurufu, ini huruf-huruf ini, wa ghairuha, dan yang selainnya, minal hurufi al-muqatta'ah, ya, termasuk huruf-huruf muqatta'ah fi awailis suwar, yang ada di awal-awal surat. Awail itu jamak dari kata awal. Awailis suwar, awal-awal surat. Fiha isyaratun, di dalamnya, yakni dalam huruf-huruf muqatta'ah ini, isyaratun, ada isyarat ila i'jazil Qur'an, kepada mu'jizat Al-Quran. Apa makna mu'jizat, Bapak Ibu? Dari kata ajaz. Ajaz itu artinya apa? Lemah. Ajaz itu artinya lemah. Ya, ajaz itu artinya lemah. Maka maksud dengan mu'jizat adalah sesuatu yang melemahkan. Artinya apa? Kekuatan bahasa yang diagungkan, yang didewakan, yang dibanggakan oleh orang Arab, ketika dihadapkan dengan kalamullah Al-Quran, menjadi tak ada artinya, menjadi lemah. Itulah mu'jizat.
Sebagaimana dulu Musa alaihissalam punya tongkat. Ketika para penyihir melemparkan tongkat-tongkat mereka, tongkat-tongkat sihir yang seluruh manusia saat itu, bahkan Nabi Musa sendiri sempat apa? Takut. Kenapa? Karena melihat tongkat itu berubah menjadi ular. Tiba-tiba didatangkan, kata Allah, alqi 'asaka, lemparkan tongkatmu. Fa idza hiya thu'banun mubin. Tiba-tiba menjadi ular yang nyata dan besar dan memakan semua tongkat-tongkat sihir para penyihir. Nah, keberadaan tongkat-tongkat tadi para penyihir dibangga-banggakan oleh mereka di masa itu, ajaz, menjadi lemah, tak berdaya di hadapan tongkatnya Musa. Mu'jiz namanya. Mu'jiz itu yang membuat menjadi lemah. Mu'jizat adalah kumpulan sesuatu yang membuat sesuatu menjadi lemah. Nah, kalamullah Al-Qur'an menjadi mu'jiz, ya, yang melemahkan apa yang dianggap agung, didewakan, dibesarkan, dibanggakan oleh orang Arab saat itu. Apa? Puisi, syair, itu adalah sesuatu yang paling dibanggakan oleh orang-orang Arab. Nah, ketika datang Al-Quran, apalagi dengan huruf-huruf ini, orang Arab pada puncak ketakjubannya. Apa ini kira-kira begitu? Ya, puncak ketakjuban, apa ini? Maka mereka mengakui ini memang bukan ucapan Muhammad. Ya, karena kalau disebut syair, kita tahu syair. Kalau disebut sihir, kita pun tahu sihir. Mereka tahu apa itu syair, apa itu sihir. Mereka mengakui ini bukan syair, ini bukan sihir. Apalagi ketika dihadapkan dengan fawatihus suwar seperti ini, huruf-huruf muqatta'ah. Jadi kalau kita lihat semua isi yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah ini, biasanya ayat setelahnya menjelaskan tentang apa? Al-Quran. Jadi ketika ada surat diawali dengan huruf muqatta'ah, setelahnya pasti dijelaskan tentang apa? Al-Quran atau kitab Allah. Contoh di ayat ini, dalikal kitabu, kitab yang akan dibahas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ulangi, fiha isyaratun ila i'jazil Qur'ani. Di dalam huruf muqatta'ah ini ada isyarat. Ya, isyarat. Dan hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang ngerti. Kita orang Indonesia yang belum mengerti bahasa Arab, biasa saja. Baca alif lam mim enggak ada apanya? Enggak ada getarannya, kecuali mungkin dengar Syekh Masy'ari Rasyid atau Syekh Mahir Mahikli baca nyaredet hati, begitu kan, ada getaran hati karena keindahan suara dan juga keindahan Quran itu sendiri. Tapi orang Arab, Masya Allah, mereka dengar ini, mereka ibarat orang yang ngerti musik, ya, lalu tahu keindahan suara atau lirik, nah mereka akan takjub sampai bisa mabuk oleh keindahan lagu itu sendiri. Nah, orang Arab begitu. Ini disebut dengan mukjizat itu begitu. Ya, faqad waqa'a bihi tahaddil musyrikin. Faqad waqa'a bihi tahaddil musyrikin, dan ini telah menjadi apa? Tantangan bagi orang-orang musyrik. Artinya apa? Allah menantang. Kalau kalian menganggap kalian ahli dalam membuat syair, mereka jago membuat syair, membuat puisi, membuat qasidah, mereka jago sekali, dan itu kebiasaan mereka, dan itu mereka lakukan di pasar Ukaz namanya. Pada musim haji mereka berkumpul di satu pasar namanya pasar Ukaz, berkumpul para penyair dari seluruh negeri, berkumpul di situ saling mempersembahkan syair-syair terbaik mereka. Nah, munculnya ayat ini tahaddi lil musyrikin, tantangan kepada mereka orang-orang musyrik. Katanya kalian, ya, menganggap bahwa ini Al-Qur'an bukan firman Allah. Katanya adalah ucapan siapa? Muhammad, ya. Ini karangan, karyanya Muhammad saja. Dikatakanlah Muhammad belajar ke orang ahlul kitab, dikatakanlah Muhammad belajar ke orang Nasrani, Yahudi. Nanti makanya di situ ada hikmah. Kenapa Nabi Muhammad itu oleh Allah dibuat ummi? Apa artinya ummi? La yaktub wa la yahsub. Tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Itu Nabi Muhammad. Memang betul faktanya begitu. Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi apakah artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu bodoh?
Tidak, ya. Tidak berarti orang yang tidak bisa baca itu artinya adalah bodoh. Tetapi itu sebagai satu kekuatan. Ketika orang mengatakan ini buatan Muhammad, maka Allah ingin menampilkan Muhammad yang kalian bilang mengarang ini kitabullah, Al-Quran, la yaqra' wa la yaktub wa la yahsub. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa hitung. Itu Nabi Muhammad. Jadi makin kuatlah keyakinan bahwa ini bukan karangan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu tantangan Allah kan, Qul in kuntum, nanti dalam ayat berikutnya surah Al-Baqarah ya, fi raibin, kalau kalian ragu mimma nazzalna ala abdina, bahwa ini adalah kalam kami yang kami turunkan kepada nabi kami lewat perantara siapa? Jibril alaihissalam, fa'tu bi surah. Datangkanlah satu surah. Kalau enggak bisa satu ayat yang semisal dengannya, maka mereka tidak sanggup untuk mendatangkan. Maka nanti ketika datang ada nabi palsu, siapa diantaranya nabi palsu? Musailamah al-Kadzdzab. Pernah bikin apa? Ayat-ayat ya, ayat-ayat sucinya Musailamah al-Kadzdzab. Waktu itu Amr bin As masih belum masuk Islam. Ketemu dengan Musailamah al-Kadzdzab, lalu dia nanya, mana bukti kau adalah nabi? Ya, aku juga dapat wahyu katanya. Wahyu yang dibacakan oleh Musailamah al-Kadzdzab, setelah beres dengar itu Amr bin As malah tertawa saja. Ya, tapi karena kita punya musuh yang sama, yang nggak apa-apa lah. Ya, musuhnya adalah Nabi Muhammad. Jadi apa contoh karangannya Musailamah itu? Al-fil, mal-fil, khurtumun tawil. Apa katanya? Apa artinya? Gajah. Apa itu gajah? Apa itu gajah? Gitu aja. Khurtumun tawil. Apa namanya? Belalainya panjang. Begitu. Ya, pengen menyaingi surat Al-Fil gitu. Wah, Amr bin As hanya bisa tertawa ya, karena mereka tahu tentang keindahan sebuah bahasa. Nah, maka fa'ajazu an mu'aradatihi, fa'ajazu, maka mereka tidak sanggup ya untuk melawannya ya, menyambut tantangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu, mereka tidak bisa, mereka lemah ya, sehingga mereka mengakui sebenarnya ini bukan syair, ini bukan sihir ya. Tetapi apa kita bilang kepada Muhammad, sedangkan Muhammad itu telah membuat orang-orang kita menjadi murtad dari agamanya, lalu kemudian memecah belah antara kabilah, antara orang tua dengan anak. Akhirnya mereka sematkanlah satu sematan, yaitu adalah as-sahir. Artinya apa? Penyihir. Kenapa? Karena Muhammad telah melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh penyihir, yaitu apa? Memisah dan memecah belah. Nah, begitu yang dilakukan oleh orang musyrik. Lalu dikatakan wa huwa murakkabun min hadhil huruf, dan dia terdiri dan tersusun daripada huruf-huruf ini, yakni huruf muqatta'ah ini, terdiri daripada huruf-huruf yang allati yang tatakawwanu minha lughatul Arab, terdiri dari bahasa Arab. Artinya huruf yang dibaca ini, alif lam mim itu dan yang sejenisnya, hadhil huruf-huruf ini allati yang tatakawwanu, terbentuk minha lughatul Arab, ucapan orang Arab. Artinya apa? Orang Arab itu sendiri menggunakan huruf-huruf ini. Alif, lam, mim, nun, qaf, shad, ain, sa, lam, kaf, mim, dan seterusnya dipakai juga oleh mereka. Jadi ini bukan bahasa luar Arab, ini bahasa Arab yang biasa dipakai oleh kalian. Kalian mengucapkan, kalian membuat syair, membuat qasidah pakai huruf-huruf ini. Gitu. Tapi kalian tetap tidak akan mampu membuat yang semisal dengan ini. Mungkin agak susah kita masuk ke dalam pemahaman ini karena ya seperti keindahan bahasa hanya bisa diketahui oleh siapa? Ahli bahasa. Keindahan musik hanya bisa diketahui oleh ahli musik dan seterusnya. Tapi paling tidak kita paham secara umum ini bentuk tantangan Allah. Ayat ini menjadi tantangan Allah kepada siapa? Orang-orang musyrik yang paling mengerti tentang bahasa untuk mendatangkan hal yang sama. Sedangkan ini, ayat-ayat ini diambil juga sama persis dengan huruf-huruf yang mereka biasa baca atau mereka ucapkan. Begitu.
Fadalla ajazul arabi 'anil ityani bimithlihi, maka ketidakmampuan dalla secara bahasa menunjukkan ajazal arabi, kelemahan orang Arab, 'anil ityani bimithlihi, untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Saya ulangi, fadalla maka menunjukkan. Jadi memang menerjemahkan itu kalau per kata dengan per kalimat beda ya. Tapi saya terjemahkan dulu per kata supaya paham maksudnya. Fadalla maka menunjukkan ajazul arabi, ketidakmampuannya orang Arab, 'anil ityani bimithlihi, untuk mendatangkan ayat yang semisal dengannya, ma'annahum afsahun nas, padahal mereka afsahun nas, orang yang paling ngerti, paling faham dan paling fasih dalam bahasa Arab. Ya. Ma'annahum afsahun nas, padahal mereka adalah orang yang paling mengerti dalam bahasa Arab. Ala annal Qur'ana, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an wahyun minallah, adalah wahyu dari Allah. Maka kalau secara kalimat begini, kelemahan orang Arab untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran menunjukkan, tuh kata menunjukkannya baru di akhir gitu ya. Padahal di sini diletakkan di mana? Di awal. Jadi orang Arab, ya mereka orang-orang musyrik, kelemahan mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Gitu. Jadi ketika kemudian mereka mengatakan ini Quran buatan Muhammad, karangan Muhammad. Oke, kalau begitu datangkan. Kalian kan jago bahasa. Kalian kan hebat dalam berbahasa. Biasa bikin syair yang terhebat tuh orang Quraisy jagonya. Oke, kalian biasa melakukan itu. Dan ini Quran bahasa Arab, bahasa kalian. Huruf-huruf yang dipakainya pun adalah huruf yang biasa dipakai. Sekarang coba datangkan. Ternyata mereka tidak sanggup. Nah, ketidaksanggupan, kelemahan mereka mendatangkan yang semisal dengan Quran menunjukkan bahwa Quran itu adalah apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira satu paragraf ini jelas tidak, Bapak Ibu? Hah? Kenapa agak ini pelan gini jawabnya ini? Agak berat tidak? Tidak ya, insyaallah. Saya ulangi ya, dibaca dari awal. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ya, tapi ini ngaji namanya, ini ngaji asli, ini pakai sod, asli ini ya. Jadi ada bahan yang bisa ditadabburi. Adan dulu sebentar mungkin ya, atau gimana? Adan lanjut dikit ya Pak Haji. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit lagi dari pembahasan ini. Tadi apa ya? Sampai mana tadi itu? Baik, intinya bahwa oke, saya baca lagi tadi ya. Hadhil huruf wa ghairuha, huruf-huruf ini dan yang selainnya, yang artinya mirip dengan ini, itu huruf-huruf muqatta'ah. Ya, minal hurufil muqatta'ah disebut dengan huruf muqatta'ah. Kenapa disebut muqatta'ah tadi? Karena dibaca secara terputus. Muqatta'ah itu artinya apa? Terputus. Dari kata qata'a, yaqta'u, ya, memutus. Muqatta'ah terputus-putus bacanya, sehingga tidak menggunakan harokat. Baca sesuai dengan hurufnya dan ada kaidahnya. Ada yang dibaca panjangnya 6 harokat, dan yang dibaca panjangnya berapa? 2 harokat. Yang 6 harokat disingkat dalam kalimat naqasa asalukum. Yang 2 harokat disingkat dengan kalimat mana itu? Hilang ya. Hayyun tohur. Ha ya to ha ro. Gitu. Fi awailis suwar, ada di awal-awal surat, yang jumlahnya ada berapa? 29 surat yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah. Dan jumlah 29 itu sama dengan jumlah apa? Huruf hijaiyah. Dan fiha isyaratun ila i'jazil Quran, bahwa di dalamnya, ya, dalam huruf muqatta'ah ini ada isyarat ya ila i'jazil Quran, akan mu'jizat
Al-Qur'an. Pengertian mukjizat tadi sudah. Faqad waqa'a bihi tahaddil musyrikin. Maka ini menjadi apa? Tantangan bagi orang-orang musyrik. Dengan ayat-ayat ini, huruf muqatta'ah ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang-orang musyrik. Fa'ajazu an mu'aradatihi, maka mereka lemah, tidak mampu untuk mendatangkan atau menghadapi tantangan dari Allah tersebut. Wa huwa murakkabun min hadhil huruf, dan ia tersusun di antara huruf-huruf ini allati yang tatakawwanu minha lughatul Arab, yang mana huruf-huruf ini adalah huruf yang membentuk bahasa Arab atau Arab. Fadalla, maka menunjukkan ajazul Arab, kelemahan orang Arab, anil ityan bimislihi, untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran, ma'annahum afsahun nas, padahal mereka orang yang paling fasih, paling ngerti tentang bahasa Arab, ala annal Qur'ana wahyun minallah, menunjukkan bahwa Quran adalah wahyu dari Allah. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu Allah menunjukkan bahwa Quran ini sumber ilmu dan sumber kecerdasan. Kalau kita pernah bahas bahwa kecerdasan para nabi, para rasul dan semua manusia dikumpulkan dalam suhuf-suhuf. Ada suhufnya para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan semua para nabi. Itu kecerdasan manusia dikumpulkan di situ, gudangnya ilmu, sumbernya ilmu di situ. Lalu semua sumber ilmunya para nabi dan rasul itu, ya, semua sumber kecerdasan yang ada di suhuf-suhuf itu disarikan dan dikumpulkan dalam satu kitab, namanya adalah apa? Al-Quran. Jadi ini mengerikan sebenarnya. Ya, Al-Quran ini mengerikan dalam arti dia adalah sumber dari segala sumber ilmu dan sumber dari segala sumber kecerdasan. Maka betullah para ulama mengatakan kalau ingin mendidik anak menjadi seorang anak yang cerdas, mulailah daripada hifdzu kitabillah, menghafalkan dan membaca kitabullah. Karena ini adalah inti daripada kecerdasan para nabi, para rasul yang jumlahnya 124.000 nabi, 313 rasul. Sedangkan nabi dan rasul itu adalah orang yang paling cerdas. Nah, maka memang orang Arab yang mengerti Al-Quran pada puncak kelemahan mereka kalau sudah dihadapkan dengan kitabullah ini. Kemudian ayat yang kedua, dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata dalika diartikan ini, ya, suka diartikan ini kan. Ini bukan berarti kesalahan mutarjim, kesalahan yang menerjemahkan. Mungkin Bapak Ibu yang pertama belajar bahasa Arab mengenal ada istilah hada, ada istilah apa? Dalika. Ada istilah hada. Hada artinya apa? Ini lil qarib, untuk menunjukkan kata dekat. Ada dalika. Ada hada. Ada dalika. Ha ini sebenarnya menunjukkan litanbih, peringatan. Ya, peringatan. Kita ingin memperingatkan seseorang tentang sesuatu pakai kata ha. Tanbih namanya peringatan. Da artinya adalah ini. Hada itu dia sebenarnya da itu sendiri sudah cukup untuk menunjukkan ini. Kemudian apabila da digabungkan dengan huruf lam, maka ini maknanya lil bu'di, untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Ketika da digabungkan dengan lam, maka lam ini merubah kata da menjadi sesuatu yang jauh. Maka artinya seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat jauh untuk engkau capai, untuk engkau sampai kepadanya. Nah, itu. Kemudian huruf K itu menunjukkan artinya engkau. Ya. Maka ketika digabung da, lam dengan K, bunyinya apa? Dalika.
hanya dihilangkan. Maka kata para ulama, ini Al-Quran ada kata dha-nya menunjukkan tetap ini. Ada kata dha-nya, ini tetap menunjukkan maknanya apa? Ini. Lam menunjukkan jauh. Menunjukkan sesuatu yang jauh. Ka itu artinya apa? Engkau. Artinya apa? Ini Al-Quran yang engkau, ya, yang begitu saking jauhnya untuk bisa digapai pada puncak kesempurnaannya. Sehingga Al-Quran itu memang pada puncak kesempurnaan, sehingga untuk mencapainya perlu usaha yang luar biasa. Itu makna lam di sini. Kalau dengan tilka bagaimana? Tilka ayat. Ya. Kalau tilka itu pakai muannas, ayat. Tilka ayat. Ya, yang dibacanya adalah ayatnya. Menunjukkan kepada ayat. Kalau ini yang dimaksudkan ke dalam kitab itu mudzakkar. Nah, ini udah mulai bahasa Arab ini, gak tahu yang lain mulai agak gimana ya. Tapi sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Hanya untuk menjelaskan. Jadi jangan salah paham. Kenapa dalika itu artinya apa? Itu, tapi di dalam Quran biasa diterjemahkan apa? Ini. Untuk menunjukkan Quran ini begitu dekat dengan kita, tapi dia begitu tinggi. Mungkin bukan jauh, tinggi gitu. Jauh di situ maksudnya adalah begitu tinggi, sebagaimana disebutkan juga oleh Buya Hamka, bahwa ini menunjukkan ketinggian daripada kekhasan Al-Quran. Untuk menunjukkan kemuliaan daripada Al-Quran. Itu kira-kira makna dari kata dalika. Lalu ada al-kitabu. Al-kitabu itu apa? Kitab. Kenapa disebut kitab? Padahal waktu itu belum berupa kitab, untuk menunjukkan satu bahwa Quran ini harus tercatat. Ya, sudah ada isyarat bahwa Quran ini harus dicatat. Itu yang pertama, ya. Karena Alkitab yakni al-maktub, yang ditulis atau dicatat. Sehingga kemudian nanti pada zaman Nabi ada kutabul wahyi, para penulis wahyu. Kemudian disyaratkan bahwa kitab itu sesuatu yang tersusun dengan sempurna, dengan baik. Maka demikian juga maknanya bahwa ini Al-Quran ada sesuatu yang tersusun dengan sempurna, dengan baik. Karena Al-Quran ini sudah turun dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya, ke langit dunianya, dalam bentuk jumlatan wahidah. Satu, sudah lengkap. Tapi turunnya dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad secara apa? Bertahap. Selama berapa lama? 22 tahun. 2 bulan, 22 hari, begitu ya. Yang pernah kita belajar. Ya intinya kurang dari 23 tahun. Secara berangsur. Tapi dia sudah ada secara sempurna. Nah, begitu. Kemudian, Dzalikal Qur'an huwal kitabul azim, la syakka annahu min indillah. Itulah Al-Qur'an, huwal kitabul azim, dia adalah kitab yang agung. Alladzi la syakka annahu min indillah, yang tidak diragukan lagi bahwa dia dari Allah. Nah, di sini kata adalah roiba. Roib itu artinya ragu, tapi keraguan yang lebih dahsyat. Karena dalam bahasa Arab, ragu itu biasanya menggunakan kata syak. Syak wasangka jadi bahasa kita kan. Syak itu ragu. Tapi ragu masih ihtimal. Ihtimal itu masih ada sedikit keyakinan. Saya ragu bahwa ustadznya akan datang atau tidak. Ana asyukku annal ustadz sayati. Saya ragu bahwa ustadz akan datang. Ya, artinya apa? Tapi masih ada juga sedikit harapan bahwa ustadz bakal datang. Ana asyukku, saya ragu. Tapi kalau roib itu menunjukkan satu, tingkatannya sudah dalam bentuk tuduhan. Ya, tuduhan. Dia ragu, tapi dalam bentuk semacam apa? Tuduhan. Bahkan kepada jenis hujatan. Sebagaimana kemudian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ketika mereka meragukan Al-Quran itu, dilemparkan dalam bentuk tuduhan dan hujatan. Bahwa ini bukanlah kalamullah, ini adalah hanya sekedar rekayasa dan kata-kata Muhammad saja. Sambil kemudian mereka mengatakan hal-hal yang buruk tentang Al-Quran. Nah, maka kemudian
Allah ingin mengatakan, dalikal kitabu, inilah Alkitab yang tinggi kedudukannya di sisi Allah untukmu, la raiba fih, tidak ada lagi celah untuk kalian ragukan sehingga kalian melemparkan tuduhan dan hujatan itu. Kira-kira begitu maknanya. Tidak ada celah untuk diragui sehingga terlempar tuduhan-tuduhan dan hujatan-hujatan terhadap Al-Quran. Karena dari awal sudah ditantang. Kalau kalian bisa mendatangkan yang semisal dengannya, maka ini berarti bukan kalamullah. Tapi mereka tidak mampu mendatangkannya. Maka sekali lagi dalam tafsir dikatakan, alladzi la syakka annahu min indillah, yang tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Datang lewat siapa? Biwasitati Jibril, dengan perantaraan malaikat Jibril. Fala yasihhu, maka tidaklah benar, ayyartaba fihi ahadun, apabila seseorang meragukannya. Nah, yatab itu dalam bentuk tadi, meragukan dengan melemparkan, apalagi sampai melemparkan apa? Tuduhan dan hujatan. Tapi mohon maaf, sampai sekarang ternyata masih ada orang yang meragukan apa? Otentitas Al-Quran. Masih ada juga orang yang kemudian mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah karangan Muhammad, atau ada yang mengatakan bahwa Quran ini kurang lengkap, harusnya ada catatan kaki katanya. Sebagaimana sebuah buku biasanya ada apa? Catatan kaki. Seperti yang dikatakan oleh si Ulil itu. Ya, Ulil apa itu namanya? Ulil A'ma ya. Ulil A'ma atau Ulil Absar? Ulil Absar Abdallah ya. Orang-orang jil, mereka mengkritisi Al-Quran. Maka kita katakan kalau kalian kalau kalian mengatakan hal-hal tersebut sebenarnya sudah terlambat. 14 abad yang lalu pun sudah ada orang-orang yang mengatakan hal yang kalian ucapkan, dan itu sudah selesai dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin mata Allah, kunci sebagai kesimpulan untuk pembahasan kita sementara ini, kunci kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, kata Syekh Ibnu Utsaimin, adalah satu, tidak boleh ada ragu sedikit pun kepada Al-Quran. Jadi ketika kita berinteraksi, hal pertama yang harus dibuka adalah, yang dihilangkan adalah keraguan. Jadi yang harus dibangun adalah keyakinan. Ya, keyakinan yang hakul yakin, ya, keyakinan yang la yasyukku fihi, tidak ada sedikit pun rasa keraguan di dalamnya akan kebenaran Al-Quran. Karena Al-Quranlah satu-satunya kitab di dunia ini yang periwayatannya sampai kepada kita secara sempurna tanpa ada perubahan dan pergantian walaupun hanya satu huruf. Coba datangkan satu kitab yang terpelihara seperti Al-Quran, tidak ada. Bahkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, walaupun mereka kitab ya yang diturunkan oleh Allah, tapi sudah mengalami apa? Distorsi, penyimpangan, tahrif, perubahan. Adapun Al-Quran dijamin oleh Allah tidak akan mengalami apa? Perubahan. Jadi sesungguhnya kalau orang mencari ilmu-ilmu yang aneh-aneh, pergi ke gua, pergi kemana untuk mencari kitab, misalnya kitab Empu Gandring, Empu Gondrong, Empu apa lagi, untuk dapat ilmu-ilmu, ya, seharusnya mereka tidak usah jauh-jauh, datang ke Masjid Al-Barokah, ikut kajian tafsir Al-Quran. Mereka akan dapatkan ilmu itu dalam ilmu tafsir Al-Quran. InsyaAllah semakin kita mendalami Quran, semakin dimuliakan kita dan dicerdaskan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin kita mendekati Quran, mudah-mudahan anak-anak kita lahir menjadi ahli Quran semuanya. InsyaAllah mudah-mudahan nanti malam anak-anak muda mau mengadakan Qiyamul Lail, itu mendekatkan kita ya kepada Al-Quran, supaya menghidupkan Al-Quran, karena dengan Quran ini dimuliakan. Jangan ragu, kalau kita betul punya harapan anak-anak dan keluarga ini menjadi generasi yang unggul, mulai didekatkan mereka dengan Al-Quran, dengan para penghafal Quran, agar tergerak hati mereka, insya Allah. Mungkin ini yang bisa kami bahas. Pak Haji, cekap tekan ayat ini harapannya. Semoga bermanfaat, dan silahkan dibawa kertasnya, oleh-olehnya. Jadi kalau ditanya oleh orang rumah, ngaji apa tadi? Nah, gitu. Naon eta? Wallahu. Baik, barakallahu fikum. Aku lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.